Ini penting kalau aturno karena kita harus terlatih dengan hukum. Kalimatul wakif itu bimanzilati nasis. Makanya kalau wakaf itu berat sekali. Misalnya wakaf untuk masjid nggak boleh, untuk musola itu nggak boleh karena di bawahnya. Tapi kalau wakaf untuk musola dipakai masjid malah boleh. Itu sampai ada aturan. Merubah wakaf itu boleh kalau minal adna ilal a'la, dari rendah naik ke atas. Tapi kalau minal a'la dari atas ke rendah enggak boleh. Itu jelimet sekali kalau dampak bapak. Dan lucunya makanya saya itu tidak cocok yang contoh Hanafi Syafi'i tadi. Sebenarnya kalau kita mungkin contohnya kayak yang saya utarakan tadi. Di zaman akhir kan banyak firqah yang jelas-jelas ekstrim. Sing sitok darani misalnya tahlil sunat, sing sitok darani bid'ah. Ini kan nggak bisa disatukan. Tapi wong dola ali wakife itu jenis apa ngono. Lan kula ning masjid sing wakife jenis anti tahlil. Kula pe tahlilan ya wedi wong ora ikhlas malah repot. Atau sebaliknya. Wakif itu punya posisi penting loh dalam bab wakaf. Dan tadi sampai dikatakan bahwa nasnya wakif itu bimanzilati nasis syaf. Makanya di Fathul Mu'in itu ada perdebatan. Kalau orang wakaf ke masjid, kemudian dia ngomong gini, Kiai Abu, untuk kemaslahatan masjid. Wah, itu paling ngel-ngel wong. Tapi ngenakno panitia. Panitia kan kemaslahatan masjid bar Jumatan nono kultum ya oke gue nyangoni kiai. Maslahate bar Jumujum apa subuh nono kultum ya. Itu malah enak. Makanya kiai saiki pinter teng daerah kula kiai pinter ngerti wakaf. Wong awam mbah niki kagge masjid. Terserah nadir ya Pak ya. Nggih terserah. Mergo dene wedi. Wedi mengikat, napa? Wedi mengikat. Lho kula nu ngrasakno Kang, kula sebagai wong sing seneng ngaji. Nggih seneng ngaji. Niku ngamal dhuwit yang tidak berbau untuk ilmu itu ya berat. Kula biasa tuku kitab kerdusan. Daerah tertinggal kula tukokno pesolatan, tak tukokno akidah lamun kerdusan tak bagi ning desa-desa tertinggal. Saya itu merasa nyaman karena ini ilmu akidah. Tapi misalnya kok krungu dhuwitku terus niku digerapat terus rapate ben gayeng makan-makan langsung ngeluh. Aku ora pakanan wis sirahku ngeluh. Duit sing tak ngamal lo diku acara makan-makan. Apa ra ikhlas wis tak amal lo ikhlas kok keberatan. Menawa wali ada sampai harus seneng mangan-mangan. Krungu duwike digo tuku kitab, aku ora kitab wis ngeluh. Kok ora iso maca. Iku walian iku dadi. Tapi apapun itu, posisi wakif ini biman zilatin nasyara ini yang harus. Ewa kalau suwon siapa saja yang ngaji saya, nah ono duit masjid yang sudah kelewat-kelewat, usahakan jangan dipakai transaksi yang baru. Kalau ada pengajian, bikin urunan lagi. Karena yang sudah lalu ada yang diamalkan sesuai niat untuk fungsi yang lalu. Itu di Masjid Palangkaraya itu pernah ada takmirnya Palangkaraya mana itu Kalimantan. Ada di antara tamirnya saya kenal karena dia peneliti Islam, dia S2, dia pokoknya pinter lah, tiangnya pinter. Itu di saldo itu 700 juta, saldo ini 700 juta, itu suka. Di situ banyak sarjana Al-Azhar, banyak juga yang ulama lokal tanya, di antara yang ditanyakan saya, boleh nggak ke situ untuk masjid-masjid yang terbelakang, yang di daerah-daerah tertinggal, karena masjidnya itu sudah ada butuh bantuan. Nah kalau itu bandingannya malah enak, boleh kata saya karena sama-sama masjid dua bandingannya nganggur sama dipakai. Tentu yang ngamal itu ingin ngamal karena ingin dipakai kan. Kemudian saking banyaknya saldo gak dipakai. Nah itu perbandingannya nganggur sama dipakai. Meskipun ada nas, ini tak amalkan masjid ini. Tapi kata ini kan bandingannya dipakai kan tetap. Paham ya? Sementara saking banyaknya saldo gak dipakai. Ada masjid-masjid daerah yang tuh, lah kalau itu saya milih gak apa-apa dipakai masjid-masjid daerah itu karena bandingannya itu nganggur sama dipakai. Paham ya? Jadi itu beda sekali. Terus sama-sama masjid. Tetap kalau sama-sama masjid kan bandingannya nganggur sama apa mana nak 700 juta ditabung nang bank. Duit dikelola terus ra jadi masjid. Malah panjang. Ya saya bilang ini ijtihad. Kamu tidak harus setuju. Cuma kalau saya dalam konteks ini bandingannya nganggur sama di.
Pun kalau terang masalah akidah Ahlussunnah ya. Ini masalahnya terkait dengan tradisinya ulama. Kayak tadi ya. Ini idil mujrimun kan artinya ayil kafirun. Ya, sinten? Orang-orang kafir. Sama dengan apa? Wa man jaa bis-sayyi'ati fakubbat wujuhum finnar. Siapa saja sing nglakoni sayyi'ah keelean mesti dijungkelno ning neraka. Kubat itu dijungkelno. Padahal semua orang Islam pernah sayyi'ah enggak? Pernah apa sering? Wah, itu antek junggele umpama asal maknane napa? Sayyi'ah. Makanya sampean delok di semua tafsir ahli sunnah. Sayyi'ah ayy syirki awil kufri, bukan sekedar sayyi'ah maknanya apa? Dosa. Ada lagi ayat yang walai satit taubatu lil ladzina ya'malunas sayyi'ah hatta idza hadara ahadumul mautu qala inni tubtul. Nah, saya sampean tak bedheki. Orang mukmin yang dosane gede kaya apa iso tobat ora? Bisa. Coba kalau sayyi'ah maknane semua sayyi'ah. Ayat itu berarti maknane piye? Walaisat lan ora sah utawa ora ana apa atau batu tobat. Ora sah lil ladzina ya'malunas sayyi'at bagi siapa saja yang pernah melakukan beberapa keburukan. Padahal untuk beberapa hanya butuh 3 kali. Jamak itu butuh berapa kali? Salam ping pira? Oh, ribuan. Sedina wis esuk ora belajar bojo salah, ngamuk bojo salah, turu wae blojo. Ibu ora krungu. Itu andekan sayyi'ah di situ maknanya tidak kemusyrikan, berarti maknanya itu siapa saja yang pernah berbuat sayyi'ah kesalahan dan jumlahnya sudah banyak maka tidak berhak tobat. Wong ayate wale satit taubatu lil ladzina ya'malunas. Sehingga ulama ahli sunnah itu khas kalau menafsirkan ayat seperti ini sayyi'ah artinya syirik kafir, bukan sekedar mutlakul dzambi atau mutlakul maksiat, sekedar dosa atau sekedar maksiat. Nah, Imam Suyuti itu termasuk imam yang konsisten gitu. Dia enggak pernah keliru ketika nafsiran kayak ini. Idzil mujrimun ayil kafirun. Dia tahu betul kalau maknanya mujrimun itu wong sing dosa. Tapi kalau sekedar dosa dia mukmin itu tidak sampai ngalami naqisu ru'usihim inda rabbi. Itu aswaja tenan. Apa? Ahlus sunnah. Ini penting kalau aturno karena sekarang tuh banyak orang yang apa ya? Nganggap sidik-sidik itu kafir, sidik-sidik kafir. Karena dia ngira maknanya sayyi'ah itu sekedar sayyi'ah, keelean apa wae diartekno napa? Sayyi'ah. Tidak seperti itu dalam Islam, masyhur. Singkat cerita ngeten lho. Allah itu nurono wahyu ning kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wahyu itu diantaranya ngeten. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wong sing iman, lan imane iku ora dicampuri kedzaliman, iku sing kok ben aman gak bakal mlebu neraka. Ana catatan tidak dicampuri kedzaliman. Sahabat nangis kabeh. Karena pikirannya sahabat sing jenenge zalim wa usyak fi ghairi mahalli, sesuatu yang salah itu jenenge apa? Nangis kabeh sahabat. Matur qalu ya Rasulullah ayuna lam yazlim nafsa. Kita-kita ini yang ndak zalim siapa? Semua kita pasti pernah zalim. Engkau turun ayat pada engkau tentang wajibnya jihad, kita enteng jihad paling banter mati. Kon zakat enteng paling banter kehilangan dunia, tapi ini enggak. Orang disuruh iman dan imannya sama sekali enggak kecampuran dosa, mana mungkin kita melakukan itu. Ayuna lam yazlim nafsa. Rasulullah senyum-senyum ngendikan laisa huwa kama ta'nun. Sebagian riwayat laisa huwa kama tazunnun. Itu tidak yang seperti kamu bayangkan. Innama huwa kama qala Luqman libnihi innasyirka lazulmun. Itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Dolim di situ sekedar salah itu tidak. Tapi dolim di situ maknanya innasyirka lazulmun. Maknanya ning kono iku maknane syirik. Berarti maknane dia orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kemusyrikan. Ini penting kulatur. No. Jadi kamu nggak boleh maknani Quran pakai kamus, tidak boleh. Sayyi'ah, boleh sayyi'ah. Kemudian kamusnya bahasa Indonesia kejelekan. Barang maknani Quran sayyi'ah. Lafaz sayyi'ah maknani. Ini yang ahli tafsir kok nganggo kamus. Tidak boleh. Mulane kriminal tenan. Quran kok terjemah nganggo model bodoh itu kriminal. Ora oleh kan. Mergo nek mbok maknani sayyi'ah keelekan berarti wong sing tau elek iku mesti fakubat. Padahal ning ayat iku mufrad kan malah. Wa man jaa bis sayyi'ati
Fakubat musitok. Siapa saja pernah satu kali saja salah. Fakubat ujung final pasti dijungkalkan. Prono kowe salam ping piro? Mungkin ini salah pun muridnya. Makanya kita harus konsisten dalam mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mergo iku hadis sahih ning Bukhari ning Muslim ketika sahabat mengira artinya zulmin adalah dosa. Kanjeng Nabi ngendikan laisa huwa kama ta'nun itu tidak yang seperti kamu maknani. Innama huwa kama qala Luqman ibnihi innasyirka la zulmun. Jadi maknane salah itu adalah tembus. Won clear ya. Mulane temen iki Imam Suyuti idzil mujrimun ditafsiri kafir. Mau coba malah mbok protes. Mujrimun itu lafaz umum, maknanya siapa saja yang dosa. Kenapa menjadi sempit jadi kafirun? Pertanyaanku kenapa otak kamu yang jadi sempit? Cara tau ngaji kecangkeman. Kalau sering diundang narasumber jadi tafsir, tapi kalau jarang angger sing pembandingnya ra level rata. Ora krana sombong, mari mantul. Wong kene sing hafal Qur'ane ra mlete kono ra hafal kok mletene ra karuan. Ulama dulu itu kurang berani menafsirkan, harusnya berani. Wong dhisik duwe khosyat takwa ape ra duwe. Lane ke wani wae wong nekat. Sembrono. Maknane Quran ora koyo ra iso mbok kamusno terus saya golek ning kamus kejelekan terus wa man jaa bisa siapa melakukan kejelekan fakubat tujuh benar pasti jungkal ning neraka. Yo kacau. Saya di situ itu artinya kemusyrikan. Itu gak ada ayat wali satit taubatu lilladzina ya'malunas sayyi'at. Coba kalau sayyi'at di situ artinya kejelekan. Siapa saja yang pernah berbuat jelek sudah enggak bisa. Kacau enggak? Kacau dan itu khorqun lil ijma' itu menentang ijma'. Jelas ijma' ulama angger wong mati iku cek berhak napa? Makanya ini ekstrim ya. Seperti ini kita harus kuat, lebih kuat lagi ketimbang saya. Teman harus lebih kuat. Pemene wong nak ra ngalim kan luwih nekat, harus lebih kuat. Wong ge, Bang. Wong ra ngalim ku penting. Wong ngalim ku repot, kakean hati-hati. Mulane premanem manfaatno.